Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menampilkan tutorial terkait editor soal PSHS SMKN 1 Cibadak tahun 2025 pada semester ganjil ya. Mohon maaf ini tulisannya masih genap. Langsung saja mungkin. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah mungkin persiapan, yang kedua tipe soal ya, tipe soal yang biasa, tipe soal 2 paragraf, tipe soal 3 paragraf dan gambar di jawaban, tipe soal 4 paragraf dan gambar di soal, tipe soal 5 paragraf dan variasi teks, dan terakhir adalah finishing. Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian ini akan memakan waktu cukup lama, jadi saya sudah siapkan juga link atau time skipping ya. Bapak Ibu bisa skip ke beberapa soal-soal yang mungkin Bapak Ibu belum paham begitu. Lanjut saja, kita ke poin pertama adalah persiapan. Apa yang harus disiapkan Bapak Ibu sekalian? Sebaiknya Bapak Ibu sudah menyiapkan beberapa aplikasi yang saya rekomendasikan. Di antaranya adalah ini adalah Lightshot. Fungsinya untuk tangkap layar atau screenshot Bapak Ibu ya, untuk memudahkan ketika ada soal yang memiliki gambar atau soal yang sulit dalam penulisannya, contohnya matematika misalkan. Selanjutnya adalah Google Chrome. Ini mungkin browser apapun ya bisa digunakan, tapi saran saya mungkin Google Chrome saja yang familiar. Ini fungsinya untuk mendownload dan mengupload soal. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena kita akan selalu menggunakan Google Drive begitu ya, jadi saran saya gunakan Google Chrome juga untuk mendownload dan mengupload soal ketika soal yang sudah diedit sama Bapak Ibu. Selanjutnya adalah Notepad. Bapak Ibu terserah mau menggunakan Notepad Plus atau Notepad apapun. Ini saya juga akan mendemonstrasikan menggunakan Notepad yang default yang disediakan oleh Microsoft begitu. Selanjutnya adalah pembaca dokumen atau Google Doc, Word, Microsoft Word ya, atau pembaca dokumen yang lain. Tapi saya rekomendasikan untuk menggunakan Microsoft Word saja sebagai aplikasi yang familiar digunakan oleh kita semua begitu ya. Ini fungsinya untuk melihat soal Bapak Ibu sekalian, karena ada kemungkinan soal-soal yang dikirim oleh pembuat soal adalah menggunakan format doc begitu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita mulai pengeditan soal tipe 1 atau biasa begitu ya. Di sini saya sudah menyediakan di satu folder. Nanti saya share nama link foldernya. Ada nama foldernya perlengkapan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah perlengkapan aplikasi yang tadi saya rekomendasikan, Lightshot. Selanjutnya adalah soal contoh dan soal contoh.txt. Kalau ini doc yang dikirim oleh pembuat soal. Kalau ini adalah tempat kita mengedit soal begitu ya. Silahkan semuanya di-download lalu diinstal. Kalau sudah ada mah tidak usah diinstal. Kalau yang belum ada silahkan diinstal begitu. Lalu kalau sudah dua dokumen ini di-download, silahkan dibuka saja. Yang pertama adalah soal contoh, yang kedua adalah soal contoh.txt. Beda ya formatnya ya Bapak Ibu ya. Kita buka soal contoh docs. Dan kita buka yang contoh. Oke, saya terbiasa menggunakan layar seperti ini Bapak Ibu. Jadi mempermudah kita begitu ya. Ini ada beberapa contoh soal yang tadi saya sampaikan, contoh soal yang biasa, contoh soal yang memiliki paragraf, contoh soal yang memiliki gambar pada jawaban, paragraf dan gambar jawaban, lalu contoh soal yang memiliki paragraf dan gambar di soal, lalu contoh soal yang memiliki variasi teks begitu. Yang pertama adalah kita lakukan copy paste seperti biasa Bapak Ibu untuk soal yang biasa. Ini soalnya kita paste ke sini. Kita copy, selanjutnya kita paste. Nah,
Ini belum selesai Bapak Ibu ya, belum selesai karena kita harus menambahkan tulisan answer titik 2 spasi. Nah, jadi ini adalah untuk menampilkan jawabannya, jawaban yang sudah disampaikan oleh si editor soal. Dimana jawabannya ada di bawah. Nanti ini kita selesaikan dulu semuanya perlahan ya. Setelah itu kita enter 2 kali. Nah, ini kalau enter sekali takutnya error, jadi enternya 2 kali saja. Jadi dikosongkan satu paragraf ya. Selanjutnya kita tampilkan, kita copy paste, kita copy dan paste pertanyaan kedua. Ini pertanyaan kedua yang memiliki paragraf Bapak Ibu sekalian ya. Copy di blok sampai jawaban terakhir, lalu klik kanan copy, selanjutnya klik kanan paste di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini adalah kita mulai ke pengeditan soal tipe 2. Tipe 2 ini adalah tipe yang memiliki paragraf. Perhatikan kata di bawah ini, bla 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 bla, ini adalah katanya. Lalu di sini adalah informasi terkait link begitu ya. Nah, ini saudara-saudara terlihat ini adalah ada tambahan paragraf. Jadi kalau misalkan mau ada menambahkan paragraf, sebaiknya rubah menjadi ditambahkan dengan buka kurung kotak BR break, lalu di sininya delete. Nah, begitu. Jadi jangan pernah menambahkan enter dimanapun. Kalau mau menambahkan enter, gunakan BR. Tambah juga ini BR break, sini lagi, nah situ di delete. Lalu ini ada di ujung, tambah lagi BR delete. Nah, kalau ini insya Allah tidak akan ada yang error Bapak Ibu ya. Lalu di bawah tambah juga, jangan lupa answer answer spasi. Nanti tinggal kita finishing saja. Lalu kita ke soal nomor 3. Tipe soal nomor 3. Untuk tipe soal nomor 3 ini terdapat gambar pada jawaban ya. Jadi kita hanya mengcopy saja soalnya, copy, paste di sini. Ini jangan lupa menggunakan apa Bapak Ibu? Betul sekali, BR break ya, dalam web itu artinya break. Lalu untuk ini jawabannya tulis saja A titik gambar 1 misalkan ya, enter. B titik gambar 2, C titik gambar 3, D titik gambar 4, E titik spasi jangan lupa ya, gambar 5 ya Bapak Ibu, begitu ya. Lalu jangan lupa answer titik 2 spasi. Lalu Bapak Ibu sekalian, untuk ini kan di dalam soalnya, perhatikan gambar di bawah ini kan gambarnya ya. Logo dari Dinas Provinsi Jawa Barat ditunjukkan pada nomor, berarti Bapak Ibu tidak bisa diklik kanan si gambarnya lalu download misalkan ya, tapi di save picture tidak bisa. Jadi sebaiknya Bapak Ibu sekalian menggunakan like shoot tadi, karena si angkanya harus terbawa begitu. Jadi silakan, kalau saya hanya menggunakan print screen yang ada pada Microsoft begitu ya, tapi saran saya Bapak Ibu menggunakan yang tadi like shot. Saya tekan tombol print screen sekarang, set. Nah, ini sudah tersimpan Bapak Ibu. Selanjutnya print screen lagi. Selanjutnya print screen lagi. Sampai semuanya terprint screen. Kalau print screen yang saya lakukan error, berarti memang tidak bisa print screen di atas print screen ya, karena sekarang saya sedang record screen begitu. Nah, sudah semua, kita lihat ya hasilnya ya. Saya simpan di default di picture, screenshot, lalu biasanya di paling atas. Nah, ini
saya sudah sediakan, sudah mengcapture sebanyak 5 soal. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau seperti ini, saran saya diganti saja Bapak Ibu sekalian ya, di rename. Namanya kita rename, sesuaikan dengan nomor soal. Kita lihat lagi nomor soalnya nomor berapa ini? Nomor 3. Berarti Bapak Ibu sekalian harus merename gambar-gambar ini dengan angka seperti ini. 3A, ini kan 3A ya. Lalu 3B, lalu 3C. Untuk memudahkan rename, saya tidak menggunakan klik kanan Bapak Ibu. Saya menggunakan F2. Kalau F2-nya harus menggunakan Fn, berarti Fn plus F2. Saya hanya menggunakan F2 langsung. F2 4D, salah, 3D. Yang ini adalah 3E gitu ya. Ini ya saudara-saudara ya. Nah, lalu pastikan ini di cut Bapak Ibu, klik kanan, cut. Jadi kita pindahkan ke folder. Nah, di sini berbarengan dengan soal contoh ini. Jadi klik kanan, paste. Tidak boleh jauh-jauh dari soalnya begitu ya. Kalau misalkan jauh nanti takutnya tidak terbawa. Oke, itu adalah soal contoh soal tipe ketiga. Selanjutnya kita ke contoh soal tipe keempat Bapak Ibu sekalian ya. Tipe keempat ini adalah sama gambar, tapi ini di soal, bukan di jawaban. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, silahkan di copy saja berupa teks, semuanya saja di tag, di copy. Nah, karena ini bahasa Arab, tapi di sininya tampil bahasa Arab, sebenarnya ini akan tetap error karena di editornya nanti tidak membaca bahasa Arab gitu. Jadi sebaiknya ini dihapus saja. Nah, ini tanpa ada paragraf ya Bapak Ibu, jadi sangat memudahkan kita. Tinggal menambahkan answer. Titik 2 spasi. Enter 2 kali. Tipe soal nomor terakhir, nomor kelima. Ya. Tipe soal nomor kelima adalah tipe soal yang memiliki paragraf dan memiliki variasi teks. Maksudnya variasi teks adalah, kita lihat dulu ya. Semuanya di blok seperti biasa, copy. Selanjutnya ke teks editor, paste. Bapak Ibu sekalian, kalau di sini ada terlihat sekali ada garis underline, bukan underline, italic. Lalu ada bold, lalu ada di sini ada underline tuh ya, aktif underline-nya. Berarti di sini underline-nya aktif. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau mau menuliskan seperti itu, caranya adalah ini jangan lupa ada BR ya, karena di soal sumbernya adalah menggunakan paragraf. Delete. Lalu di sini BR lagi. BR dulu saja sampai selesai, takutnya itu kelupaan. Nah, BR sampai semuanya tidak ada enter Bapak Ibu ya. Saya ulangi sekali lagi, tidak boleh ada enter. Lalu untuk ini kan lo tahu nggak, ini kan nggaknya itu underline, italic ya. Nah, kita arahkan ke sini menggunakan i. Lalu di sininya slash i. Nah, jangan lupa menggunakan slash agar ditutup ya. Kalau di WA mah bintang-bintang. Nah, bintang yang terakhir itu untuk kode yang terakhir itu harus menggunakan slash dulu. Betul Bapak Ibu. Lalu kunci sama, tapi ini mah B, bold. Nah, begitu. Lalu apa? Kira-kira apa Bapak Ibu untuk underline? Betul, U ya. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi memang ini yang harus diperhatikan. Ya, jangan sampai Bapak Ibu sekalian lupa menambahkan paragraf berupa BR begitu ya. Kalau ada soal-soal yang ada variasinya, biasanya di dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau PAI yang sering menggunakan variasi teks. Bapak Ibu sekalian jangan lupa menambahkan answer titik 2. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sudah semuanya kita edit 55 soalnya, tapi belum selesai karena belum menambahkan jawaban. Selanjutnya di sini sudah disediakan juga jawaban ya. Kita lihat nomor 1 itu adalah D,
Setelah Bapak Ibu menambahkan jawaban, jangan lupa ini dihapus. Ya. Lalu nomor 2 adalah D lagi. Ini hapus. Nomor 3 adalah A. Jangan lupa nomornya dihapus. Saran saya penomoran dihapus ketika mau selesai, mau finish. Ya, jangan di awal. Kalau di awal nanti takutnya keliru dalam menambahkan jawaban. Biar mudah. Terus fungsinya dihapus apa, Bapak? Ya, jadi ketika Bapak Ibu akan menyeting soal ini agar random, ya, otomatis nomor soalnya tidak akan muncul begitu. Bahaya kalau misalkan ternyata, bukan tidak bahaya sih, hanya saja mungkin nanti anak-anak yang ujian akan melihat, oh ini soal nomor sekian, karena tidak terhapus nomor soalnya begitu. Bapak Ibu sekalian, ini sudah selesai. Ya, di nomor 1 sudah ada soal, sudah ada jawaban, dan sudah ada answernya. Nomor 2 juga sudah ada BR, break begitu ya. Tidak ada enter sama sekali, pastikan tidak ada enter, dan sudah ada answer. Nomor 3 juga sama. Ini gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5. Pastikan nama file sama dengan yang Bapak Ibu tulis. Begitu ya. Nah, karena ini beda, berarti tulisannya tadi adalah 3A, 3B, 3C, 3D, dan 3E. Jadi si kompilator begitu ya, tidak akan kesusahan dalam menentukan yang mana ya gambarnya, karena ini sudah sesuai dengan yang kita rename tadi ya. Lalu ini sudah ada yang nomor 4 adalah, nah ini belum Bapak Ibu ya, nomor 4 ini belum selesai. Kita harus, saran saya Bapak Ibu ketika mau, ini kan posisinya 110% ya, sebelumnya kan 100%. Sebaiknya Bapak Ibu zoom dulu sampai kira-kira terlihat dengan jelas begitu ya di handphone. Setelah di zoom barulah screenshot. Nah, Bapak Ibu sudah saya screenshot, kita lihat apakah betul. Kita kembali ke picture, screenshot, kita tunggu sebentar. Ini sudah ada ya Bapak Ibu ya. Kita rename. Nomor berapa tadi Bapak Ibu? Nomor 4. Nah, enter. Dan jangan lupa di klik kanan, cut atau dipindahkan. Pastikan, saya ulangi lagi, pastikan harus sejajar atau sefile, sefolder dengan file soal tadi, soal teks ya. Kita kembali ke teks. Dan jangan lupa di soal nomor 4 diberi tanda gambar nomor 4 gitu. Ya. Kalau sudah selesai Bapak Ibu jangan lupa di Ctrl S atau save. Ya, disimpan Bapak Ibu sekalian. Untuk memudahkan di Ctrl S saja. Selanjutnya Bapak Ibu, ini kan sudah selesai. Selanjutnya adalah di close saja. Kita ke Google Drive yang sudah saya sediakan. Nah, nanti akan saya simpan berupa folder-folder disesuaikan dengan di sini ya, di folder PSAS genap, ganjil. Nah ya, saya akan sediakan beberapa folder. Mungkin maksudnya folder itu adalah berdasarkan kelas dan berdasarkan nama mapel mungkin, atau mungkin kelas saja. Silahkan Bapak Ibu upload ke sini ya. Saya contohkan new file upload. Karena ini masih uji coba Bapak Ibu ya. Jadi ininya di rename saja oleh Bapak Ibu, boleh klik kanan rename dulu. Contoh soal strip Harun. Ini menandakan bahwa saya yang telah melaksanakan atau mempraktekkan contoh soal ini. Kalau sudah selesai silakan di open. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang terlewat? Betul, gambarnya terlewat Bapak Ibu ya. Jadi ini kita hapus lagi. Sengaja saya begitu, jadi agar Bapak Ibu, oh iya ada yang terlewat begitu ya, biar Bapak Ibu lebih paham. Nah, jadi ada yang terlewat Bapak Ibu sekalian, gambarnya belum terambil. Jadi sebaiknya semuanya seleksi tanpa soal aslinya begitu ya. Setelah semuanya terseleksi, klik kanan compress to zip file.
Untuk zip file ini insya Allah di semua komputer sudah terinstal. Kalau misalkan Bapak Ibu familiar menggunakan WinRAR, silahkan menggunakan WinRAR. Tapi kalau misalkan kebetulan tidak ada, silahkan cari saja menu compress to, lalu pilih file zip file. Beri nama misalkan tadi ya, contoh soal harun.zip. Udah. Nah, ini sudah menjadi zip. Jadi inilah yang harus kita upload kalau ada gambarnya. Kalau tidak ada gambarnya, hanya txt-nya saja. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, kalau ada gambarnya silahkan di blok semuanya menggunakan plus gambar-gambarnya, lalu silahkan di zip. Tapi kalau misalkan hanya teks saja, silahkan ininya saja yang diupload ke Google Drive, begitu ya. Selanjutnya kita ke Google Drive, klik kanan, file upload, cari zip contoh soal harun.zip, silahkan di open. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Upload complete contoh soal harun.zip. Sip. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini cukup panjang Bapak Ibu ya tutorialnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa minum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.